Istriku gadis SMA. Bab 014. Kamu kan tahu, saya berusaha untuk menjaga diri supaya gak merusak kamu, tolong kasih dukungan dikit aja, jangan kayak gini, lama-lama benteng pertahanan saya roboh, itu juga akan berdampak sama kamu. Kamu tahu kan apa yang akan saya lakukan kalau saya gak bisa tahan diri? Saya bisa menjamah kamu kapanpun saya mau. Menurut kamu, apa itu salah saya kalau saya gak bisa menepati janji saya? Aku berusaha menjelaskan padanya tentang situasi yang aku hadapi jika menggodaku. Oh, hanya itu saja jawabannya. Aku melongo, aku menjelaskan panjang lebar tapi hanya dijawab, oh, saja. Keterlaluan Natasha ini, dia memang sikapnya sering berubah-ubah. Aku pun heran. Natasha tak menggubrisku sama sekali, dia malah asyik menyabuni tubuhnya dengan santai dan bernyanyi pelan. Ya Tuhan, Natasha ini memang aneh, tadi dia murung, sekarang dia nakal lagi. Aku tak mengerti dengannya, sepertinya dia memang belum bisa disebut dewasa, dia masih bocah. Aku pasrah saja, aku kembali menikmati tubuhku yang masih berendam di dalam bathtub, biarkan saja Natasha sesukanya, toh dia memang istriku, tak ada yang salah dengan ini. Aku kembali memejamkan mataku, untuk menikmati saat berendam. Lagi-lagi air bathtub bergerak, aku langsung membuka mata. Kulihat Natasha sudah turun dan mengenakan handuknya. Matanya dijaga, gak usah genit, Om sendiri yang gak mau, Ledek Natasha jutek saat menyadari aku terus menatapnya yang hanya mengenakan handuk selutut. 21. Dia lalu keluar dari kamar mandi meninggalkan aku yang masih melongo. Selesai mandi, aku keluar dari kamar mandi, mengeringkan tubuhku dengan handuk, menyemprotkan parfum serta deodoran di tubuh dan ketiakku. Aku memang punya kebiasaan memakai parfum dan deodoran setelah mandi sebelum tidur, aku tak pernah melewatkannya, karena itu seperti ritual wajib bagiku. Setelahnya, aku mengenakan pakaian lengkap dan bersiap untuk tidur. Tapi, Natasha tak ada masuk lagi ke dalam kamarku, apa dia marah? Apa mungkin tadi aku terlalu keras padanya? Tugas lagi deh. Aku bangkit kembali dari tempat tidur, berjalan keluar untuk ke kamar Natasha. Kubuka pintu kamarnya pelan, Natasha belum tidur, dia sedang mendengarkan musik dari ponsel dengan posisi telungkup dan headset terpasang di telinganya. Aku masuk ke dalam kamarnya, mendekat dan duduk di tepian kasur. Aku melepas satu headset yang terpasang di telinganya, lalu memasangkannya di telingaku. Natasha menoleh, dia tampak terkejut. Aku tersenyum, dan berbaring di sampingnya. Kamu ngambek? Tanyaku. Enggak, jawabnya dengan menggelengkan kepala pelan. Tadi, kamu bilang minta maaf sama saya, memangnya apa yang salah? Aku kembali menanyakan perihal permintaan maafnya tadi di dalam mobil. Natasha tak langsung menjawab, dia seolah sedang menyusun kata untuk menjawab pertanyaanku. Om, kalau aku dekat sama cowok, apa Om akan marah? Dia malah melontarkan pertanyaan yang sama yang tadi diucapkannya di dalam mobil. Tergantung, jawabku. Natasha memiringkan kepalanya, menatap lekat padaku. Tergantung cara kamu merespon mereka. Kalau kamu merespon mereka lebih dari seorang teman, ya saya marah, karena kamu istri saya. Saya gak suka istri saya didekati lelaki lain, apalagi sampai melakukan hal-hal yang gak seharusnya dilakukan, jawabku. Seketika Natasha diam, dia tak bertanya lagi, dia memalingkan wajahnya, memutar tubuhnya menyamping membelakangiku. Aku tak tahu dia kenapa, apakah dia sedang jatuh cinta lagi pada siswa di sekolahnya? Tidak, aku yakin Natasha takkan seperti itu, aku percaya padanya. Aku menggeser tubuhku lebih mendekat padanya,
Kutarik tubuhnya masuk ke dalam dekapanku. Kamu tahu, saya sangat merindukan kamu Natasha. Setiap hari wajah kamu selalu terbayang di benak saya gak bisa berhenti memikirkan kamu. Tolong jangan menghindari saya, karena saya gak mau kamu menjauh, ucapku tepat di telinganya. Aku ingin dia tahu, bahwa aku sangat mencintainya, dan hanya dialah yang selalu ada dalam hatiku. Natasha berbalik menghadapku, dia menyentuh wajahku lembut, kedua bola mata indahnya menatapku. 22. Aku juga sangat merindukan Om, aku selalu memikirkan Om, aku sedih saat lokasi perkemahan gak ada jaringan, aku gak bisa hubungi Om meskipun cuma buat nanyain kabar. Aku pengen pulang aja saat itu, tapi takut. Andai Om tahu, aku juga sangat mencintai Om, tuturnya, tatapan matanya tak menyiratkan kebohongan sama sekali. Aku tersenyum senang mendengar ungkapan hati Natasha. Aku menyentuh wajah imutnya, ku kecup bibirnya lembut, lalu aku memeluknya erat. 23. Sa, bisa tolong buatkan kopi? Aku berteriak dari ruang tamu, di mana aku tengah sibuk membaca koran. Iya Om, sebentar, sahut Natasha dari dapur. Dia memang seperti seorang istri pada umumnya, walaupun usianya baru 17 tahun, tapi dia cukup cekatan dan rajin dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sejak pagi dia akan bangun untuk beres-beres, lalu memasak, mencuci pakaian dan menyiapkan keperluan kantorku. Walaupun dia seorang pelajar, tapi dia tak pernah lalai dalam melayani kebutuhanku. Aku sangat beruntung memiliki dia. Hingga aku sering berpikir, andai dulu aku tak menikahi dia, pastilah hidupku takkan berwarna seperti sekarang ini. Karena, harus kuakui, sejak kehadiran Natasha hidupku berubah 180 derajat. Tak hanya cantik secara fisik, Natasha juga bisa dibilang cantik secara batinnya. Natasha datang dengan secangkir kopi di tangannya, meletakkannya di atas meja. Makasih sayang, ucapku senang. Sama-sama Om sayang, jawabnya. Aku menarik tangan Natasha agar duduk menemaniku. Om, maaf ya, gara-gara aku, Om jadi harus pulang sebelum waktunya. Natasha meminta maaf karena menyebabkan aku harus pulang meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Bukan salah kamu, memang saya pengen pulang kok, jawabku bohong. Aku tak mau Natasha merasa jika dirinya menjadi sebab akibat kepulanganku. Om, boleh tanya? Natasha menyandarkan kepalanya di dadaku. Tanya apa? Aku balik bertanya. Orang tua Om di mana? Apa masih ada? Dia menanyakan tentang orang tuaku. Benar juga, sejak menikah aku tak pernah menceritakan tentang orang tuaku padanya. Dia pasti sangat penasaran karena tak pernah bertemu mereka. Saya gak punya orang tua lagi, saya yatim piatu sejak kuliah, jawabku. Aku sedikit sedih jika mengingat mendiang kedua orang tuaku. Jadi, Om yatim piatu juga? Tanyanya. Iya, sama kayak kamu, jawabku. Maaf ya, aku kira masih ada. Gadis manisku meminta maaf. Kenapa minta maaf? Gak salah kok, jawabku santai. Makamnya di mana? Kalau dekat, aku bisa ziarah ke makam mereka. Aku pengen ketemu mereka, Natasha ingin tahu. Makamnya ada di San Diego Hills, nanti kita ke sana ya kalau saya ada waktu, aku memberikan janji padanya. Oke. Natasha mengacungkan jempol dan mengedipkan satu matanya. Ah, manis sekali kamu, Sa. Om, memangnya Om orang mana sih? Kok Om kayak orang barat? Natasha mengganti topik pertanyaan. Aku menatap gadisku, kenapa dia sangat ingin banyak tahu. 24. Saya asli Indonesia kok, cuma memang orang tua saya asalnya dari Inggris.
Mereka pindah ke Indonesia sejak tahun 1989. Awalnya mereka pindah karena Dedi punya bisnis yang berkembang pesat di negara ini, karena gak mau pulang pergi terus dengan jarak yang sangat jauh. Akhirnya mereka menetap di negara ini. Di tahun 1990, Momi melahirkan seorang anak perempuan, yaitu kakak saya, tapi dia meninggal saat usia 6 bulan, katanya karena sakit paru-paru. Lalu, tahun 1994 saya lahir, setelahnya, Momi gak pernah hamil dan punya anak lagi, sehingga saya hanya jadi anak tunggal. Aku bercerita panjang lebar tentang kisah orang tuaku. Jadi, Om memang orang Indonesia tulen ya, walaupun mukanya bule. Natasha bertanya lagi. Ya, gitu deh, aku mengangkat kedua bahuku. Pantas aja, waktu pertama kali ketemu, aku kira Om warga asing karena Om bule. Badan Om juga tinggi kekar kayak orang barat kebanyakan, rambut Om juga sedikit pirang. Taunya orang asli dalam negeri, tapi bibit barat, hehehe, Natasha cengengesan. Dasar kamu, memangnya kalau rupa kita bule, itu artinya kita orang barat. Aku mengernyitkan dahiku heran, pemikiran Natasha aneh. Iya, soalnya kalau orang lokal biasanya pesek hehehe, kalau Om hidungnya mancung banget. Jawab Natasha. Konyol. Jari-jarinya memainkan hidungku gemas. Kamu orang lokal, tapi gak pesek. Hayo, gimana jelasinnya? Aku menantangnya untuk menjelaskan, sambil mencapit hidung mancungnya. Ini memang keajaiban aja, mungkin ibu sama bapak dulunya sering liatin orang yang hidungnya mancung kali. Hehehe, jawabnya asal. Ah, dasar, anak ini memang tak bisa diajak serius. Apa Om gak punya saudara? Maksudnya kerabat dari Momi dan Dedi Om. Dia kembali bertanya. Di sini gak ada, sanak saudara Momi dan Dedi ada di Inggris. Saya cuma sesekali kesana kalau ada penting aja, jawabku jujur. Memang di negara ini, aku bisa dibilang sebatang kara, aku tak punya keluarga ataupun saudara. Sama, jawabnya singkat. Ya, kami memang banyak kesamaan, sepertinya memang Tuhan mempertemukan kami untuk berjodoh. Apa Om Muslim sejak lahir? Lagi, dia bertanya tentang aku. Enggak, saya dulu ateis, saya gak percaya adanya Tuhan, saya gak punya agama apapun. Saya jadi Muslim sejak SMA, saat itu banyak kegiatan sosial di sekolah. Kami selalu mengumpulkan uang buat donasi atau santunan anak yatim. Saya sering ikutan berkunjung ke panti asuhan, di sana saya banyak ketemu anak-anak yatim piatu yang malang. Mereka masih kecil-kecil. Waktu itu, saya juga secara gak sengaja lihat kegiatan mereka selama di panti asuhan. Anak-anak itu salat dan mengaji bersama. Dengar mereka mengaji, tiba-tiba saya merasa sesuatu yang berbeda. Rasanya adem dengan suara mereka. Setelahnya, di sekolah pun teman-teman banyak yang Muslim. Saya sering ikut mereka saat mereka salat, hingga akhirnya saya tertarik dan menjadi Muslim sampai sekarang. Aku menceritakan tentang keyakinanku. Oh, Natasha berkata, oh, cukup panjang. Memangnya kenapa tanya itu? Tanyaku kepo. Enggak, soalnya nama Om nama orang barat. Hehehe, Natasha kembali cengengesan. Nama kamu juga Natasha, kayak nama orang Tionghoa, taunya orang Jawa, hahaha, aku mengejek Natasha dengan tawaku yang renyah. Ish, nyebelin. Natasha merengek, tak mau aku mengejeknya. Habisnya mulai duluan sih, hahaha, aku tertawa semakin kencan ketika melihat wajah cemberut Natasha. Momi dan Dedi kapan wafat? Tanyanya. Kalau gak salah sekitar 4 tahun lalu, waktu saya baru mulai berkarir di dunia bisnis, aku mengingat-ingat. 25. Oh, lagi, dia hanya menjawab, oh, panjang.
Kamu ini banyak tanya deh, memangnya cita-cita kamu mau jadi wartawan? Tanya heran, kenapa Natasha sangat bawel. Enggak, memangnya gak boleh. Kan aku juga pengen tahu silsilah keluarga suamiku, jawabnya mendelik. Aneh aja, pertanyaan kamu banyak banget soalnya, timpalku sambil kembali membuka koranku. Om aja yang kaku, nyebelin. Natasha bangkit dan pergi dengan menghentak-hentakkan kakinya, dia sepertinya kesal padaku. Padahal aku hanya bercanda loh. Dasar perempuan, memang sulit dimengerti. Malamnya, Natasha masuk ke ruang kerjaku, membawakan depanas yang aku minta tadi. Natasha menyajikannya di atas meja kerjaku. Makasih sayang, ucapku sambil tetap fokus pada berkas-berkas di depanku. Sama-sama sayang, jawabannya. Natasha kemudian meletakkan kartu ATM milikku di depanku. Kartunya aku balikin, gak dipakai kok, ucapnya. Kenapa gak dipakai? Isinya kosong. Tanyaku iseng. Gak tahu, aku gak pernah pakai kartunya, soalnya kan uang yang om kasih masih ada, terus aku juga gak kemana-mana, kempingnya kan gak jadi 3 hari, jelasnya. Ya, kamu bisa pakai kapanpun kamu mau, toh saya masih ada kartu lain, aku menyodorkan kembali kartu itu padanya. Gak mau, aku lebih suka dikasih uang cash daripada harus ambil sendiri. Aku gak mau nanti isinya habis terus aku disalahin, Natasha menolak, dia tak mau memegang kartu ATM-ku lagi. Memangnya kamu pikir saya pelit? Kamu bisa pakai uangnya sesuka kamu, kalau habis ya gak apa-apa, tinggal diisi lagi, jawabku santai. Nggak mau, pokoknya ambil lagi, Natasha tetap menolak. Entah dia belum dewasa atau memang terbiasa sederhana, sehingga menolak diberikan kartu ATM berisi tabungan yang tak sedikit ini. Padahal jika wanita lain, pastilah akan kegirangan dan menghabiskan seluruh uangnya untuk berbelanja. Aku mengambil kartunya dan memasukkannya ke dalam dompetku. Aku menuntun tangan Natasha untuk duduk di pangkuanku. Natasha kini duduk menghadap padaku, dengan menenangkangi aku yang duduk di atas kursi. Om, hubungan suami istri itu seperti apa? Natasha melingkarkan kedua tangannya di leherku, lalu bertanya dengan wajah polosnya. Maksudnya, seks? Tanyaku. Natasha mengangguk. Bukannya kamu bilang udah ngerti? Malah aku yang jadi bingung sekarang. Enggak ngerti, cuma tahu cewek sama cowok tidur berdua telanjang, jawabnya polos. Lah, kamu tahu itu dari mana? Tanyaku lagi. Di film-film romansa, kan ada tuh adegan di mana mereka tidur sama cowoknya gak pakai baju, terus. 26. Nantinya si cewek hamil, jawabnya lagi. Plak. Aku menepok jidatku kencang, tak percaya jika Natasha hanya tahu sebatas itu. Aku kira saat dia mengatakan jika dia sudah mengerti tentang seks, maka dia tahu seperti apa seks itu sendiri. Kenapa? Tanyanya heran, saat melihat aku menepok jidat. Gak sesederhana itu Natasha, hubungan seks bukan cuma tidur gak pakai baju aja, ada tata cara yang harus dilakukan untuk bisa dibilang seks, jawabku. Terus, kayak gimana? Dia bertanya lagi. Kamu masih bocah? Gak usah tanya soal itu dulu, udah saya bilang nanti saya ajari kalau kamu udah lulus, jawabku kesal. Pertanyaannya membuatku frustasi saja. Ish, om kok gitu? Harusnya jelasin dong biar aku ngerti. Natasha merengek. Iya, tapi gak sekarang, lebih baik kamu gak ngerti apa-apa dulu, belum waktunya. Jawabku ketus. Jangan galak-galak dong, om jelek kalau marah, kayak bapak-bapak. Natasha memonyongkan bibirnya padaku. Tanpa kamu bilang mirip bapak-bapak pun saya emang udah kelihatan tua, karena kamu selalu panggil saya om.
Jawabku sebal. Natasha terkekeh, seolah aku memang lucu baginya. Natasha kemudian menyandarkan tubuh dan kepalanya di dadaku. Om, boleh tidur di sini? Tanyanya, mengelus halus dada bidangku. Tidur aja, saya masih ada kerjaan soalnya, aku mengizinkan dia tidur di pangkuanku.